Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Alicia Nurhalisa. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan beberapa materi pada mata kuliah Ekonomi Islam. Yang pertama, mekanisme pasar Islam. Langsung saja kita masuk pada materinya. Pasar memegang peranan penting dalam perekonomian masyarakat Muslim pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta Khulafaur Rasyidin. Pasar pada waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khulafaur Rasyidin dibangun dan diatur 100% berdasarkan syariat Islam. Semua orang bebas memasuki pasar tanpa ada halangan, tidak dipunguti biaya, pajak, sewa, dan biaya lainnya. Pasar dalam pandangan pemikiran ekonomi Islam yang pertama, mekanisme pasar Abu Yusuf 731 sampai 798 Masehi. Yang kedua, evolusi pasar menurut Al-Ghazali 1058 sampai 1111 Masehi. Ketiga, pemikiran Ibnu Taimiyah 1263 sampai 1028 Masehi. Yang keempat, mekanisme pasar menurut Ibnu Khaldun 1332 sampai 1383 Masehi, di mana ia membagi tipe barang menjadi dua macam, ialah barang kebutuhan pokok dan barang mewah. Menurutnya, apabila suatu kota tumbuh serta populasi meningkat hingga persediaan. Prinsip mekanisme pasar yang pertama Al-Ridah, yakni segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antar masing-masing pihak berdasarkan persaingan sehat, kejujuran atau honestly, keterbukaan atau transparansi, dan kejujuran atau honestly. Materi kedua yaitu perbankan Islam. Perbankan Islam adalah sistem perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Perbankan Islam beroperasi berdasarkan hukum Islam atau syariah yang melarang riba atau bunga, gharar atau ketidakpastian, dan maisir atau spekulasi. Transaksi harus dilakukan berdasarkan keadilan, keterbukaan, dan kesepakatan bersama. Jenis-jenis produk dan layanan ditawarkan di perbankan Islam. Yang pertama itu murabaha atau kerjasama bisnis. Yang kedua, musyarakah. Yang ketiga, murabaha, penjualan barang dengan margin keuntungan. Yang keempat, ijarah. Yang kelima, wadiyah. Perbankan Islam menekankan pada tanggung jawab sosial dan etika dalam setiap transaksi. Bank harus memastikan bahwa dana digunakan untuk kegiatan yang halal dan bermanfaat bagi masyarakat. Materi ketiga itu riba dalam Islam. Riba dalam Islam merujuk pada praktik memperoleh keuntungan atau manfaat tambahan melalui peminjaman uang atau barang dengan cara yang dianggap tidak etis atau tidak adil menurut ajaran Islam. Istilah riba berasal dari bahasa Arab yang berarti pertumbuhan atau penambahan. Dalam konteks keuangan Islam, riba dianggap sebagai dosa besar dan dilarang keras oleh Al-Quran. Al-Quran secara tegas melarang riba dalam beberapa surat, termasuk surat Al-Baqarah ayat 275-281. Dalam ayat-ayat tersebut, riba dijelaskan sebagai praktik yang merugikan dan tidak adil, serta dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa taala. Jenis-jenis riba itu, yang pertama ada riba al-fad, yang kedua riba al-nasi'ah. Dampak riba bagi masyarakat, yang pertama meningkatkan kesenjangan sosial, yang kedua merusak keadilan ekonomi, yang ketiga menimbulkan ketidakstabilan ekonomi jangka panjang, yang keempat mengurangi kesejahteraan masyarakat. Materi keempat, kepemilikan dalam Islam. Secara etimologi kata milik berasal dari bahasa Arab al-milk, yaitu penguasaan terhadap sesuatu terhadapnya dan bebas melakukan tasyaruf kepadanya. Al-milk juga berarti sesuatu yang dimiliki. Dalam Al-Quran sebagai pedoman hidup dalam Islam diterapkan pada Al-Quran surah Al-Maidah ayat 120. Lillahi mulku samawati wal ard wa ma fihin wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Secara umum ulama fiqh membagi kepemilikan menjadi dua bentuk, yaitu al-milk al-tam atau kepemilikan yang sempurna, al-milk al-nakis, kepemilikan tidak sempurna. Materi kelima itu peran negara dalam ekonomi Islam. Menurut ilmu ekonomi Islam, negara mempunyai peran penting dalam perekonomian. Peran ulama dan pakar ekonomi Islam sepanjang sejarah telah membahas peran penting negara dalam perekonomian. Menurut para ulama dalam ekonomi Islam, negara memiliki kekuasaan yang paling luas untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan syarat bahwa tugas itu dilaksanakan dengan cara demokratis dan adil.
Fungsi negara dalam ekonomi Islam itu yang pertama, penegakan hukum syariah, yang kedua, distribusi keadilan, yang ketiga, pemberdayaan ekonomi umat, yang keempat, perlindungan konsumen, yang kelima, investasi infrastruktur. Dalam sistem ekonomi Islam terdapat 5 nilai instrumenter strategis yang mempengaruhi tingkah laku ekonomi seorang muslim, masyarakat, dan pembangunan ekonomi. Yang pertama, zakat, yang kedua, pelarangan riba, yang ketiga, kerjasama ekonomi, yang keempat, jaminan sosial, yang kelima, peran negara. Itulah tadi penjelasan materi dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.